Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah melalui media video streaming GPIB Hosana di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduh di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat bait 1 dan baitnya yang kedua. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 dan perkasa Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Injil Matius pasal 11 ayat 28 menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengakui bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah. Jangan biarkan kami selalu berjalan sesuai dengan keinginan hati kami. Sebab kami sadar bahwa hanya di dalam diri-Mu-lah kami mendapat keselamatan abadi. Perbaruilah batin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa dapat hidup kudus sesuai kehendak-Mu, dan senantiasa berpegang pada firman-Mu ya Bapa. Amin. Janganlah Tuhan Engkau menghukumku dalam murka-Mu yang tak pernah surut. Janganlah Tuhan Engkau mengajarku dalam kepanasan amarah-Mu. Oh, kasihanilah aku ya Tuhan, karena lesu dan merana jiwaku. Tolong sembuhkan diriku ya Tuhan, karena gemetar tulang-tulangku. Datang ya Tuhan dan luputkan aku. Berapa lama ku harus menunggu? Selamatkan aku terhadap lawanku oleh limpah kasih setia-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana terdapat dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan.
Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacita-Nya nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari datang padanya, kau yang berbeban berat, terima janji selamat-Nya, kasih besar. Yesus panggil dirimu, ikutlah bersama-Nya ke Yerusalem bakar, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 3 dan 4 yang menyatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab yang nanti kita akan bersama renungkan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara Nona Talo dan juga Diakan Bobby untuk kemuliaan nama Tuhan.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mengawali segala sesuatunya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu ya Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami bersyukur ketika Engkau boleh mengaruniakan hidup dan kesempatan untuk kami untuk melaksanakan hari-hari kami sesuai dengan peran dan tugas kami. Tiba saatnya kami hendak merenungkan sabda Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti terlebih melakukan setiap titah-titah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pakailah hamba untuk menjadi alat-Mu pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, karena kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka
dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini sungguh bersyukur ketika kita di beberapa hari yang lalu boleh bersukacita sebagai warga gereja sekaligus warga masyarakat Republik Indonesia, diberkati Tuhan dengan anugerah ke-75 tahun Republik ini. Dan itu semua karena kuasa dan juga kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita juga akan belajar tentang bagaimana kehidupan orang-orang Israel saat itu, di mana juga ada satu perintah atau aturan-aturan yang disampaikan Musa dalam kehidupan mereka sehari-hari terkait dengan hak budak Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat terlebih dahulu tentang latar belakang kitab Keluaran ini. Biasanya Perjanjian Lama di judulnya adalah diambil dari dua atau satu kata pertama. Kalau Keluaran, mari kita perhatikan di pasal yang pertama, kata-kata pertamanya apa? Di sana disebutkan inilah nama. Jadi dalam bahasa Ibrani itu biasanya disebut sebagai kitab yang juga muncul karena memuat daftar beberapa nama leluhur Israel. Maka dari itu ada juga sebutan dalam kitab Septuaginta. Kitab Keluaran ini secara harfiah dapat juga diartikan sebagai jalan keluar atau keluar, ya. Di sana berarti lewat kitab ini diingatkan kembali bahwa memang Musa sebagai pemimpin Israel diberi mandat tugas yang besar oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah buku yang menulis bahwa kitab Keluaran ini memiliki tema besar 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan yang namanya tentang kebebasan, freedom. Yang kedua tentang hukum, law. Yang ketiga tentang covenant atau perjanjian. Yang keempat adalah tentang kehadiran Allah. Nah, mengapa 4 hal ini cukup menonjol dalam kitab Keluaran? Karena memang
Dari tema-tema besar ini, penulis ingin setiap generasi dapat benar-benar mengerti perjalanan dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, termasuk juga Bapak Ibu Saudara dan saya ketika di zaman modern ini kita juga membaca kitab Keluaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan, LAI memberi judul dari perikop kita adalah tentang hak budak Ibrani. Nah, mungkin saat ini kita sudah tidak familiar dengan istilah budak atau perbudakan. Lain cerita dengan keadaan bangsa Israel saat itu. Zaman bangsa Israel tentang perbudakan ini adalah hal yang lazim. Apalagi orang-orang kaya pasti mereka memiliki budak yang bekerja bagi mereka, dan juga biasanya mereka tidak mendapat upah. Dan biasanya seorang budak diberi tanda oleh tuannya. Jadi tidak akan tertukar budak dari sang pemilik A atau B dan seterusnya. Nah, jika kita melihat dari kamus besar bahasa Indonesia, budak itu berarti abdi atau orang yang menjadi hamba dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perbudakan merupakan realitas sosial yang memang lazim saat itu, bahkan termasuk di dalamnya di lingkungan umat Israel. Maka dari itu sebenarnya Allah tidak berkenan tentang perbudakan ini. Namun sedikit demi sedikit ya, Allah memberikan petunjuk praktis, yaitu lewat hambanya yang bernama Musa, supaya para budak juga tetap memiliki haknya. Nah, mari kita melihat spesifikasinya apa saja peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang terdapat mengenai hak para budak Israel. Di sana dijelaskan di ayat yang kedua, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita bingung. Loh Bu, ini kok orang Israel menjadi budak di kalangan orang Ibrani menjadi budak di kalangan mereka sendiri. Nah, ini terjadi ada banyak alasannya. Bisa karena alasan perekonomian, maka mereka menjual diri dan dijual menjadi budak pada sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidak heran pada masa lalu para budak ini hanya dianggap seperti barang, ya, tidak lebih. Sebuah barang yang dimiliki oleh tuannya dan bukan seperti manusia. Oleh sebab itu, melihat kenyataan ini, Allah sangat tidak menyukainya dan memberikan petunjuk-petunjuk praktis. Tadi dikatakan ia bekerja hanya boleh sampai 6 tahun, dan tahun yang ke-7 ia harus dibebaskan, dan dikatakan tadi dengan tidak membayar tebusan apa saja. Itu peraturan yang pertama. Kemudian peraturan berikutnya ada di ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Sebenarnya kalau kita melihat dalam Alkitab asli, yaitu berbahasa Ibrani, kata-kata seorang diri ini tidak terdapat di Alkitab bahasa Ibrani. Namun rupa-rupanya ini merupakan istilah teknis dalam hukum, dan secara harfiah kata ini berarti dalam tubuhnya. Jadi kalau dia datang sendiri dan belum memiliki istri, maka ketika tahun ke-7 ia dibebaskan, maka dia akan bebas seorang diri dalam keberadaan dirinya sendiri. Namun jikalau ia memiliki istri, maka tahun yang ke-7 ia diizinkan untuk keluar bersama-sama dengan istrinya. Itu peraturan yang kedua.
Peraturan yang berikutnya ada di ayat 4. Di sana dikatakan, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri saja. Mungkin kita berpikir, ini apakah tidak salah? Mengapa ketika dia sudah memiliki istri dan anak atau anak-anak, ketika sudah tahun ke-7 tahun kebebasan itu dia harus keluar? Ini karena juga ada sebuah tradisi bahwa istri dan anak yang diperoleh itu harus tetap menjadi milik sang tuan, karena memang perempuan dan anak-anak yang lahir dari bagian keluarga tuannya adalah tetap menjadi hak seorang tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apalagi peraturan berikutnya itu ada di ayat kelima. Di sana dikatakan, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ini ada kaitannya dengan ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perintah atau peraturan ayat 5 dan 6 ini berisi tentang bagaimana jika budak itu masih tetap ingin bekerja di tuannya. Salah satu caranya adalah dia harus menindik telinganya, ditusuk ya. Karena lubang dari tusukan ini kecil, maka biasanya ditusuknya itu dengan diberi sebuah cincin, atau kalau kita sekarang ini tahu apa, anting begitu, sebuah cincin, dan juga mungkin tali supaya penanda bahwa karena telinga ini biasa untuk mendengar, maka itu tanda bahwa budak itu harus mendengar tuannya seumur hidupnya. Jadi dia akan bekerja untuk tuannya seumur hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berdasarkan tafsir ayat demi ayat di atas, ada beberapa pelajaran yang bisa kita maknai. Yang pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagai manusia, kehidupan kita berputar. Roda itu berputar, baik suka maupun duka, datang silih berganti. Ada kenyataan-kenyataan yang pahit yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, yang mungkin di luar prediksi dan ekspektasi kita selama ini. Nah, ketika kepahitan itu datang, ingatlah bahwa Allah berpihak kepada orang-orang yang lemah, termasuk juga Bapak Ibu Saudara dan saya yang saat ini menderita. Sebab apa? Seperti halnya Allah Israel yang berpihak juga kepada para budak Israel ini, seperti itu juga Allah berpihak kepada umat atau jemaat yang lemah saat ini. Bahkan ketika kita juga tadi bersama-sama mendengar dalam nats pembimbing ibadah saat ini, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena memang hanya satu-satulah di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dapat beroleh kelegaan apapun persoalan hidup yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan hanya dalam keadaan yang membawa sukacita Allah berkarya, namun juga dalam kelemahan kita, dalam keterpurukan kita, dalam kesedihan kita, Allah mau menunjukkan kekuatan dan kehadirannya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menyalahkan Allah atau bahkan kita kecewa terhadap apa situasi yang kita alami, karena justru dalam kelemahan dan keterpurukan kita kuasanya nyata. Itu hal yang pertama yang dapat kita pelajari.
Yang kedua, pergumulan atau penderitaan sesama kita, ya tadi ternyata ada budak yang juga berasal dari Ibrani. Itu selayaknya tidak kita eksploitasi atau kita gembar-gemborkan, kita ceritakan kepada rekan-rekan yang lain untuk kemudian justru kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Itu hal yang tidak Tuhan inginkan. Pelajaran yang kedua adalah ketika ada sesama kita yang bergumul atau menderita, mari kita memiliki bela rasa, kita memiliki empati yang tinggi untuk juga turut mendoakan, turut juga hadir, menguatkan bahkan mendoakan supaya saudara-saudara kita yang lemah ini kembali bersemangat untuk menapaki hari-hari ke depan. Bukan justru untuk kita ceritakan kepada yang lain dengan cara kita, dengan gaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hal yang ketiga yang juga kita bisa pelajari di sini adalah bahwa Allah mengajarkan kepada kita bahwa di matanya tidak ada perbedaan. Apakah engkau adalah laki-laki atau perempuan, budak atau orang merdeka, kaya atau miskin, karena semuanya dikasihi Tuhan. Sebab itu, mari kita juga saling menjunjung, saling menghargai satu dengan yang lain, siapapun dia, apapun keberadaannya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau kita sebagai orang Kristen masih suka membeda-bedakan asal suku, daerah, asal gereja, atau jabatan, posisi, strata sosial, maka pertanyaan besar, sudahkah ajaran-ajaran Kristus kita wujud nyatakan dalam hidup ini? Mari kita menjadi pribadi yang juga saling mengasihi, karena memang di mata Tuhan kita adalah sama. Dan hal yang terakhir yang dapat kita pelajari lewat perikop ini adalah tentang sikap menghargai dan memberikan dorongan semangat kepada sesama kita yang membutuhkan sebagai salah satu wujud dari sikap mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai pada saat ini kita pun masih bergumul akan pandemi COVID-19 ini, di mana kita tidak pernah tahu ujungnya sampai di mana. Ada banyak sekali korban-korban yang berjatuhan bahkan di daerah atau sekitar kita. Namun lewat perikop ini, mari kita juga tetap bergandeng tangan, berdoa, beriman teguh kepada Tuhan, dan mendorong, memberi semangat satu dengan yang lain, bahwa kita semua dapat melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Dia. Kita doakan para ilmuwan, kita doakan para tim medis untuk mereka tetap diberi hikmat, marifat kepada oleh Tuhan, supaya pada akhirnya nanti ditemukan vaksin yang terbaik yang juga dapat menjadi obat satu-satunya melawan pandemi ini, sehingga semuanya akan kembali seperti keadaan yang semula, dan itu karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani hari-hari dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Insan yang lemah, Yesus kekuatanku, ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. Bersamamu
kerinduanku, terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Dalam dunia yang kejam, jalan hidup pun gelap. Siapakah andalanku? Tiada lain, hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Bila tiba ajalku, usai sudah waktuku, tuntun aku Tuhanku, sampai masuk di rumah kekal. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, silakan berdiri. Untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut iman rasuli. Dengan hati dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kembali kita menundukkan kepala dan menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur tan tintinya kami panjatkan kehadiran-Mu yang kudus ya Kristus, Sang Pemberi kehidupan dan Pemberi kemerdekaan ini. Ketika Engkau melayakkan kami sekali lagi untuk melaksanakan persekutuan yang indah saat ini, walaupun masih kami lakukan lewat media online, tapi kami yakin percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami bersyukur ketika Engkau menyapa kami lewat bacaan sabda dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1-6 yang mengingatkan kepada kami bahwa dahulu ada karya-Mu yang besar bagi mereka yang lemah, yaitu mereka yang menjadi budak pada kehidupan bangsa Israel dahulu. Dan saat ini pun kami yang juga masih bergumul dalam pandemi COVID-19 ini tentu saja merasakan banyak pergumulan, dari pergumulan perekonomian, kesehatan, rumah tangga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Namun lewat bacaan sabda ini kami dikuatkan, karena kami tahu bahwa Engkau berpihak pada orang-orang lemah,
dan karyamu akan nyata bagi umat yang percaya dan setia serta hidup benar di matamu. Biarlah juga firman ini boleh kami imani dan kami amini, serta kami wujud nyatakan dalam kehidupan hari lepas hari. Ketika kami juga melihat ada sesama kami yang menderita atau dalam kelemahan, kami juga dapat Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat, penyemangat, pendorong, pendoa untuk sesama kami yang membutuhkan. Bapa Surgawi, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Syukur kepadamu ketika Engkau juga menganugerahkan 75 tahun kemerdekaan bagi kami di bangsa dan negara tercinta ini, Republik Indonesia. Mari Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, Kau memampukan kami sekalian untuk dapat mengisi hari-hari kami, mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan positif, hal-hal yang juga dapat menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Mu dimanapun kami ditempatkan, sehingga banyak orang yang terberkati atas keberadaan kami. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan setiap para hamba-Mu yang melayani di hari ini. Berkati para presbiter yang bertugas, biarlah Tuhan juga memberkati setiap kehidupan rumah tangga, pekerjaan usaha yang dimiliki keluarga besar, bahkan juga setiap hal yang mereka gumuli dan mereka doakan lewat doa-doa pribadi. Tuhan juga mau yang melihat dan Tuhan mewujudkan sesuai dengan waktu Tuhan. Biarlah Engkau pakai para hamba-Mu ini menjadi alat-Mu, hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Begitu juga dengan pemain musik, kantoria, petugas multimedia, koster gereja, dan setiap orang yang Engkau pakai dalam persiapan ibadah ini. Biarlah Engkau pakai kami sekalian dengan masing-masing talenta, dan itu semua dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah pelayanan yang dilakukan saat ini berbau harum menjadi dupa persembahan yang hidup, dan apapun yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu ini, biarlah juga berkenan di hadapan-Mu dan boleh diberkati Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk jemaat yang terkasih dimanapun berada, baik yang merupakan sektor pelayanan 1, 2, 3, dan 4, yang bergumul akan kesehatan, rumah tangga, bahkan juga untuk masa depan anak-anak dan hal-hal yang lain. Tuhan juga yang campur tangan di dalamnya, Tuhan juga yang membukakan jalan keluar, dan pada akhirnya mereka boleh bersyukur, bersorak-sorai, merasakan sukacita dan berkah dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk umat kesayangan-Mu yang saat ini bersukacita, bersyukur akan penambahan usia di sepanjang pekan ini. Biar Tuhan juga yang memberkati setiap sukacita yang ada, Tuhan sempurnakan, bahkan juga Tuhan tambahkan segala hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, saat ini juga kami menyerahkan khususnya untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam masa pemulihan, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk pemulihan dari hamba-Mu Penatua Jeffrey, hamba-Mu Penatua Yeni, hamba-Mu Penatua Nursia, bahkan juga Opung David, Oma Munte, dan setiap jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam keberadaannya, dalam kelemahan tubuhnya. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Obat-obatan yang dikonsumsi, makanan, minuman, itu semua juga Engkau pakai menjadi alat kesembuhan-Mu. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk keberadaan keluarga besar Ibu Iin Rubiantoro, di mana mereka sedang berduka karena Engkau memanggil pulang kembali ke pangkuan-Mu almarhum Bapak Rubiantoro. Ketika itu semua adalah ketetapan-Mu Tuhan, kami memohon biar Tuhan juga kuatkan keluarga besar yang ditinggalkan, istri, anak-anak, menantu, dan cucu.
Biarlah segala hal yang juga diperlukan dalam hal pemakaman dan seterusnya, kiranya semuanya prosesi boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan kehidupan bergereja kami, di mana kami menyerahkan tertijab PMJ yang akan berlangsung di minggu yang akan datang, bahkan juga di minggu yang berikutnya perkenalan PMJ dan Korsek dalam ibadah hari Minggu. Biarlah semuanya boleh, persiapan-persiapan yang ada boleh diberkati Tuhan, dan terutama para hamba-Mu telah siap untuk melanjutkan tugas tanggung jawab panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan dalam posisi jabatan apapun yang Tuhan telah percayakan. Biarlah juga nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat karya dan pelayanan kami sekalian. Terutama biarlah kami juga boleh bersinergi memikirkan hal-hal yang terbaik dalam penata layanan di gereja-Mu yang kudus demi kemuliaan nama-Mu di dalam kebersamaan GPIB Hosana Tanjung Uban. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan para pemimpin gerejawi kami, yaitu para fungsionaris Majelis Sinode ke-20, dengan setiap tugas tanggung jawab yang Engkau tetapkan. Biarlah juga dengan Roh Kudus-Mu para pemimpin kami dapat menata layani setiap hal yang mereka putuskan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dapat mendatangkan damai sejahtera bagi kami sekalian di ranah jemaat masing-masing. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil serta para kabinet yang juga Engkau pakai untuk memimpin dan melaksanakan program kerja yang ada. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera dan segala yang terbaik untuk para pemimpin-pemimpin kami. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk para tim medis yang saat ini juga tetap berjuang sebagai garda terdepan untuk melayani para masyarakat yang dalam kelemahan tubuh. Mereka yang dengan gagah berani memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Kami mohon Tuhan lindungi mereka dari setiap paparan virus yang tidak dapat kami lihat ini, sehingga mereka pun dapat dengan ilmu yang dimiliki memberikan yang terbaik bagi pasien yang ada. Untuk keluarga-keluarga dari korban-korban, Tuhan juga mau kuatkan mereka, dan juga biarlah mereka boleh tetap memiliki semangat untuk melewati hari-hari ini. Dan kami yakin dan percaya suatu saat nanti kami boleh terbebas dari setiap pandemi ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Bapak Surgawi, kami menyerahkan segala perencanaan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang berjalan di depan kami, sehingga semuanya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kami memohon segala ampun atas salah dan dosa kami, sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa syafaat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sudah diberkati Tuhan,
Bawalah persembahan dan muliakanlah Tuhan seperti ada tertulis dalam Ulangan 16 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291 baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari kita untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayanan firman pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Nyonya Rorodiah Kusumawati Roni SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi diaken dan penatua, organis, kantoria dan multimedia yang bertugas pada ibadah streaming pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu pekan depan dan ibadah keluarga untuk dalam pekan ini selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. 3. Pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB atau usai proses streaming.
Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. 4. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja. Agenda: serah terima jabatan PHMJ atau pelaksana harian Majelis Jemaat dan Majelis Koordinator di sektor pelayanan untuk Maksa Bakti 2020 sampai dengan 2022. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan bagi seluruh Bapak Ibu Majelis dan BPPJ atau Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat untuk dapat hadir pada SMJ tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 5. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga yang kami sebutkan dengan hormat, yaitu Bapak Rubiantoro, dimuliakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB di RSUD Busung, Tanjung Uban. Almarhum adalah orang tua dari Ibu Iin Rubiantoro, sektor pelayanan 2. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Tuhan Yesus memberkati. 6. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun pertambahan usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bersama keluarga. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pulanglah, pergi dan pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.